Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari, beliau menjelaskan 7 manfaat sahur. Yang pertama kata beliau, ittiba'us sunnah. Ketika kita makan sahur, sejatinya kita tengah melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang sangat agung. Ya. Rasulullah SAW bahkan dalam banyak hadis beliau mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Lakukanlah makan sahur, karena pada sahur itu ada keberkahan. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, beliau terkadang melakukan makan sahur berjamaah bersama para sahabat yang lain. Seperti kisah sahur yang dilakukan Rasulullah SAW bersama sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Tentu saja seseorang akan mendapatkan pahala yang besar karena melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, husulul barakah. Seorang yang makan sahur, dia akan mendapatkan keberkahan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Lakukanlah makan sahur karena pada sahur tersebut ada keberkahan. Ya. Justru orang yang luput atau tidak melakukan makan sahur, dia menggantinya misalkan dengan makan di malam hari, tidak di waktu sahur, maka dia luput dari keberkahan sahur itu sendiri. Kemudian yang ketiga, dengan makan sahur berarti kita telah melakukan mukhalafah, tidak mengikuti atau tidak tasyabbuh terhadap tradisi Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Karena dalam Sahih Muslim dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahar. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab adalah pada makan sahur. Sementara Rasulullah SAW dalam hadisnya yang lain, beliau bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru ya, atau menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Rasulullah SAW sangat menekankan umatnya untuk berbeda, membedakan diri dengan tradisi keagamaan Ahlul Kitab. Kemudian yang keempat, at-taqawwi bis-sahur ala siyam. Tentu saja dengan makan sahur kita akan lebih memiliki energi, ya, lebih semangat untuk menjalankan puasa. Karena pada hakikatnya ibadah puasa bukanlah ibadah untuk bermalas-malasan. Dulu para sahabat Rasulullah SAW bahkan pernah melakukan peperangan, jihad di bulan Ramadan. Bukankah Ghazwatul Badr Al-Kubra, peperangan Badar ini terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, dan Fathu Makkah juga terjadi di bulan Ramadan. Puasa bukan alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. Dalam melakukan aktivitas dan amal saleh di siang hari Ramadan, kita butuh energi dan itu bisa diwujudkan dengan makan sahur. Kemudian yang kelima, az-ziyadatu fin nasyat. Dengan makan sahur, kita akan lebih energik, lebih bersemangat. Yang keenam, at-tasabbub lidz-dzikri wad-du'a waqta madhannatil ijabah. Manakala kita melakukan sahur, ya, kita mendapatkan peluang yang sangat besar untuk berdoa di waktu yang mustajab. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka orang-orang pilihan, orang-orang yang
dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang terpilih. Ya, di antara sifat mereka adalah di waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang luput dari waktu sahur, dia akan luput dari waktu yang mustajab. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan dirinya bahwasanya yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin hina yabqa thulutsal lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala di setiap sepertiga malam yang terakhir selalu turun ya ke langit dunia. Itu adalah waktu-waktu yang mustajab, dan waktu sahur berada di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian yang ketujuh, kata Al-Hafidh, tadaruku niyatis shaum. Seseorang yang melakukan sahur, maka dia mendapatkan peluang untuk berniat melakukan puasa. Karena kita ketahui, ya, sebagian ulama mewajibkan niat puasa di setiap malam. Orang-orang yang lupa berniat di malam hari, ya, dengan melakukan sahur, maka dia sudah dianggap berniat untuk melakukan puasa keesokan harinya. Ini kelebihan orang-orang yang melakukan sahur. Karena dipastikan dia berniat. Orang yang melakukan sahur untuk berpuasa keesokan harinya, maka dipastikan dia telah berniat untuk melakukan puasa di keesokan harinya. Di samping itu juga dia akan mendapatkan pahala niat. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amal itu bergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan ganjaran balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini adalah beberapa fawaid dari makan sahur yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Semoga memberikan faedah yang berharga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.